Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Widyaningrum. Saya mahasiswi baru Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan dasar. Di video kali ini saya akan memaparkan 3 poin yang akan memuat tentang cara bagaimana kita menumbuhkan rasa nasionalisme mahasiswa, menumbuhkan rasa kepekaan sosial, dan berpikir kreatif. Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme mahasiswa. Kita ketahui sekarang Indonesia tengah perang melawan COVID-19 belum usai. Namun, era kenormalan baru atau yang sering kita sebut dengan new normal life sudah dimulai setelah masa pemberlakuan PSBB. Dengan adanya transformasi digital dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, tentunya banyak di antara kita yang melaksanakan kerja dari rumah. Untuk mahasiswa dan pelajar belajar di rumah, lalu banyak pula yang melakukan transaksi belanja secara online, perdagangan secara online, dan masih banyak lagi. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencintai dan mempertahankan suatu negara. Jika kita kaitkan dengan situasi saat ini pada masa pandemi COVID-19, sikap kita yang menunjukkan rasa cinta tanah air dapat dibuktikan dengan cara adanya kesadaran dan kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan membatasi mobilitas. Selanjutnya yaitu adanya kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengikuti perkembangan berita terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang mengenai jumlah korban yang terpapar, sembuh, dan meninggal, dan mengetahui daerah-daerah yang berisiko besar untuk terpapar COVID-19, baik daerah yang berzona merah, oranye, dan hijau. Menumbuhkan kepekaan sosial mahasiswa. Dalam lingkungan perkuliahan, kita sering menjumpai mahasiswa yang lebih memfokuskan dirinya hanya untuk mendapatkan IPK yang tinggi tanpa peduli kondisi di sekitar. Sebagai seorang mahasiswa, tugas dan prioritas seorang mahasiswa memang untuk belajar dalam lingkup akademik di perguruan tinggi. Namun, posisi sebagai seorang mahasiswa juga mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan, yaitu turut berpartisipasi aktif dalam menggerakkan dan menggagas perubahan dalam dunia sosialnya. Karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat dan pada akhirnya juga akan kembali di tengah masyarakat. Sebagaimana yang tertera dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketiga nilai komponen tersebut harus menjadi roh setiap mahasiswa. Untuk membuktikan apakah mahasiswa sudah menjadikan Tridharma perguruan tinggi sebagai rohnya dalam menjalankan setiap aktivitasnya, maka diperlukan adanya bukti nyata dari mahasiswa terhadap kasus-kasus sosial. Misalnya terkait dengan bencana alam. Contohnya beberapa bulan lalu, tepatnya di bulan Juli, pernah terjadi bencana alam di Desa Sepempeng, Kabupaten Natuna yang menyebabkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan termasuk rumah non-permanen yang hampir memiliki kerusakan 90%. Di sini mahasiswa diuji kepekaannya yang dianggap sebagai agent of social control. Tindakan nyata dari mahasiswa dalam membantu korban serta peran mahasiswa seperti penggalangan dana, penggalangan pakaian yang masih bisa digunakan, penggalangan logistik, serta mendistribusikannya bagi korban bencana alam yang akan meringankan beban mereka. Yang ketiga, berpikir kreatif. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang sekarang memasuki era digitalis memang harus selalu berpikir kreatif. Bahkan kita dituntut untuk selalu berpikir kreatif. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa kreativitas di dalam diri?
Yang pertama, rajin membaca buku. Mengapa? Karena buku merupakan jendela dunia bagi seluruh anak bangsa. Kreativitas tidak datang dari pemikiran yang itu-itu saja atau rutinitas sehari-hari yang menjemukan. Terkadang kebiasaan membaca justru memberikan pengetahuan yang lebih luas. Maka untuk itu, mulailah dengan membaca buku atau sumber pengetahuan apa saja yang bisa memperkaya imajinasi atau wawasan. Ini adalah salah satu cara berpikir kreatif yang paling efektif. Yang kedua, mengerjakan hal baru. Cobalah untuk mengerjakan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Siapa sangka kita akan mendapatkan inspirasi baru yang bisa menghasilkan pemikiran kreatif dan justru membuat kita menciptakan sesuatu yang baru dengan berinovasi. Yang ketiga, tentunya kita harus suka untuk berimajinasi. Maksudnya, dalam proses berpikir kreatif kita juga perlu berimajinasi mengenai bagaimana langkah kita untuk menindaklanjuti ide-ide kreatif yang kita tuangkan dalam bentuk nyata. Dan komponen nomor 4, ini yang paling penting. Tidak merasa puas di saat berhasil, terus mencoba lagi dan lagi. Itu artinya kita dituntut untuk setidaknya mempertahankan apa yang telah berhasil kita capai. Itulah tadi paparan dari saya mengenai bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme mahasiswa, menumbuhkan kepekaan sosial, dan berpikir kreatif. Dan di sini harapan saya selaku mahasiswa magister terhadap Fakultas Ilmu Pendidikan ke depannya, semoga menjadi fakultas yang melahirkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan bersinergi tinggi bagi bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.